Mohon duduk. Diminta sekali lagi untuk memenuhkan ruang-ruang di hadapan anda. Bagi memcepatkan lagi majlis kita, pastikan semua duduk dan memenuhkan ruang-ruang kosong di hadapan anda. Pastikan tiada ruang-ruang kosong di hadapan anda. Dan sila pastikan tiada seorang pun yang berdiri. Bagi meneruskan diskusi kita pada petang ini, saya menyerahkan majlis kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang dimulakan lagi dikasihi Syekhuna Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Nuruddin Makbul Al-Banjari Al-Makki, yang dihormati yang berbahagia Dr. Yasmin Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Dr. Irwan selaku pengarah Ustaz Fatwa ataupun Empat Institut Fatwa, Dr. Azman Abdul Rahman selaku pengarah Muzakarah Zakat Kebangsaan Seri 1, Sahibus Samahah Datuk Mufti Negeri Sabah, Wakil-wakil Majlis Agama Negeri, Pusat-pusat zakat Jauhar, para pembentang, sidang hadirin hadirat yang dihormati, saya selaku wakil bagi universiti yang pertama sekali yang mengucapkan terima kasih kepada Syekh Nuruddin di atas kesudian beliau untuk bersama kita pada petang ini bagi membincangkan satu tajuk ataupun topik yang khusus berkenaan dengan riqab, definisi di dalam mazhab Syafi'i. Perbincangan berkenaan dengan riqab telah kita mulakan sejak daripada pagi, bagaimana tentang definisi aplikasi semasa yang digunakan dalam menakrifkan ataupun mendefinisikan riqab, dan seterusnya slot yang terakhir pada petang ini insya-Allah berkenaan dengan riqab yang hanya khusus kepada mazhab Syafi'i. Adakah ulama ataupun sahadah Syafi'iyah membenarkan ataupun memperluaskan definisi riqab, ataupun kita menganggap sebagai riqab ini izdihaq mahal hukmi, yang penjelasannya insya-Allah akan dipanjangkan dijelaskan oleh yang berbahagia Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari. Maka bagi tanpa melengahkan masa, insya-Allah saya menyebut alim ulama Syekh Nuruddin untuk menyampaikan pembentangan beliau pada tafadhal. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bi khair. Terlebih dahulu ucapan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga kepada semua pihak yang terlibat dalam program sepanjang hari ini. Karena mengingat tetapi waktu yang dijadwalkan pada pukul 2.30 sampai pada pukul 3, daripada pukul 2.30 sampai pada pukul 4.30. Jadi sudah tersita daripada waktu kita kira-kira dalam 1 jam. Kita baru bermula pada pukul 3.30 dari asal 2.30. Maka saya berharap kepada sahabat-sahabat yang hadir pada pertemuan kita di sore hari ini dapat memberikan tumpuan kepada pembicaraan yang kita bicarakan dan tidak mau ada sembarang gangguan yang mengganggu majelis atau mudzakarah kita yang hanya kita mempunyai masa tidak lebih daripada dalam 1 jam 10 menit. Sembarang melakukan komunikasi supaya tidak terubah daripada tajuk. Saya akan secara spontan saya tegur kalau seandainya ada bunyi handset atau panggilan handphone pada saat program sedang berlangsung. Jadi supaya tidak membuat suasana tidak nyaman, tolong dimatikan, bukan disilangkan. Semua peralatan komunikasi dimatikan. Biasanya kalau dari pagi kita makan nasi lemak, tengah hari makan nasi lemak, minum petang makan nasi lemak, malam pun juga makan nasi lemak, itu sudah tidak ada selera kita untuk kita menikmatinya. Sejak daripada pagi tadi itu sampai sekarang, recop. Memangnya tidak ada tajuk yang lain untuk kita bicarakan? Apakah dengan 3 Datuk Mufti tadi itu masih belum tuntas juga permasalahannya? Sehingga sampai dengan calon Mufti Banjar ini juga dilibatkan. Saya tengok tadi itu Datuk Mufti Negeri Sembilan, Mufti Selangor, Mufti Sabah, ada lagi sih Mufti Terengganu, Masya Allah, Tabarakallah. Cuman yang punya saya nggak ada Datuk Muftinya di sini. Mungkin nama yang tak tahu. Saya ini Mufti Banjar sebenarnya. Jadi saya rasa dan pasti pembahasan sudah tuntas dibicarakan. Saya akan membahas daripada sudut lain yang insya Allah tidak akan keluar daripada topik pembicaraan yang kita bicarakan. Biasanya dengan satu perusahaan, dengan satu negara atau dengan satu organisasi, kadang-kadang dengan kita memberikan berbagai pilihan dari berbagai produk yang kita buat. Katakan saja jenis kereta yang baru diproduk sama Brand 2 itu adalah Alza. Mungkin ada lagi yang setelah Alza, tak penting, sekedar misal saja. Pasti dengan kita atau daripada pihak perusahaan akan membuat produk secara bervariasi yang harganya 40, 50, 70 sampai pada 80. Stigma pun juga seperti itu. Yang harganya 150, 170, 200 sampai pada 253.5 yang baru tahun 2014. Kenapa jadi seperti itu? Kenapa? Dengan jawabannya pasti dan pasti itu karena mengingat ketidakmampuan daripada sejumlah sekian atau justru ketidakmampuan daripada perusahaan itu sendiri.
Kalau nak produk yang jenis mahal, mereka tidak punya kemampuan untuk memproduk yang seperti itu. Sehingga secara terpaksa, daripada yang mungkin barangkali per unitnya, rumah, bangunan, apartemen, dan apa saja, yang dari 150 atau katakan saya satu buah banglo dalam 1,3 juta, itu akan diturunkan disebabkan karena dengan kemampuan yang terbatas. Yaitu kemampuan daripada si pembeli yang akan memilikinya dengan keterbatasan perekonomian dan masukan yang dia dapatkan, atau juga dengan keterbatasan daripada perusahaan itu sendiri. Dan itu pasti. Bukan tanah dengan kita buat banglo yang serba mewah, yang satu unitnya sampai 3, 4, 5, 6 juta. Keuntungannya pun juga cukup meyakinkan. Tapi kemampuan tidak menunjang. Saya balik. Kira-kira daripada sudut mana ketidakmampuan Allah untuk menyamaratakan kita semuanya. Sedangkan Allah maha kaya, maha pemberi, maha pemurah, maha hebat, maha luar biasa. Tidak mampukah dengan kita-kita atau juga dengan masyarakat kita yang sehingga tidak ada seorang pun yang tergolong daripada kumpulan fuqara dan masakin? Lihat kekayaan Allah Jalla wa'ala. Apakah mungkin pada suatu ketika nanti dengan air ini akan habis, ataupun juga dengan udara, atau juga dengan kekayaan yang ada di dalam perut bumi, yang ada di dalam laut, atau juga yang ada di bawah kolong langit, itu tidak akan habis. Sebanyak apapun jumlah makhluk yang hidup di permukaan bumi ini, dengan yang maha kaya, maha pemurah, Al-Jawadul Karim, memiliki kekayaan lebih daripada keperluan yang diperlukan oleh semua makhluk, yang sebagaimana kita ketahui, kita bukan satu-satunya makhluk yang hidup di permukaan. Kekayaan yang seperti apa yang kita inginkan? Allah maha pemberi, Allah maha pemurah, Allah maha hebat, Allah maha kaya dengan segala-galanya. Tapi kenapa kita dibeda-bedakan? Ini golongan orang miskin, ini fuqara, ini masakin, ini al-gharimi, ini yang meminjam, ini yang berutang, ini korporat, ini menteri, ini sempurna, ini hebat, ini kaya, ini lemah, ini kuat. Kenapa? Beraneka ragam seperti itu, supaya akan wujud rabitah, hubung kait persaudaraan antara satu dengan yang lain. Kalau semuanya kaya raya, siapa yang mau jadi kuli, siapa yang mau jadi tukang, siapa yang mau jadi pembantu, siapa yang mau jadi penolong. Kalau semuanya dokter, profesor, siapa yang mau diajarin? Semuanya udah hebat, alim-alim semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bagaimana juga dengan bentuk dan rupa daripada manusia? Ada yang lawa, ada yang cantik, ada yang huduh, ada yang jelek, ada yang macam-macam. Masya Allah, tabarakallah. Sedikit tata mukadimah dulu, jangan langsung opir rekap dan lengah di opir rekap. Sejak daripada pagi itu opir rekap. Carilah tajuk yang agak beda sedikit. Allah. Jadi yang pertama komplit itulah Nabiullah Adam alaihissalam. Limada lam tusawi bima bainahum. Kenapa Allah tidak samaratakan antara sesama mereka? Biar semuanya perkasa, semuanya hebat, semuanya cantik, semuanya mampu, dan juga semuanya kaya raya. Tengok, dilihat oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Daripada sejumlah sekian kumpulan zuriat yang akan lahir ke permukaan bumi ini, ada salah satu yang cemerlang, yang menggunakan perhatian daripada beliau, dan beliau tanyakan pada saat itu, siapa dia? Allah berfirman, itu adalah Daud alaihissalam. Berapa peruntukan umur yang Allah berikan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam? Qala 60 tahun. Sedikit sungguh, sedikit amat, sedikit sekali. Sehingga dengan Nabi Allah Adam berkenan
untuk memberikan 40 tahun daripada usia beliau untuk Nabiullah Daud alaihissalam agar genap usia beliau menjadi kepada 100 tahun. Ini riwayat. Pertanyaan yang ditanyakan, kenapa Allah tidak menyamaratakan antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala? Allah berfirman, agar ada tarabut yang kita sebutkan tadi, hubung kait, silah yang akan mengikat persaudaraan antara satu dengan yang lain. Di saat adanya orang miskin dan adanya orang kaya, maka akan terjalin baik hubungan antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya memerlukan bantuan dan tenaga dan ihsan daripada orang miskin. Orang miskin pun juga seperti itu, daripada derma, bantuan, imbang daripada orang-orang kaya. Begitulah juga dengan tenaga dan kekuatan. Kalau semuanya perkasa, kalau semuanya hebat, kalau badan-badan kita ini semuanya seperti Hulk Hogan misalnya, udah, siapa yang mau dibantu? Berarti jatah kita, peruntukan, usia yang Allah bagikan kepada kita untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi yang pertama, dan juga untuk kita mendapatkan kejaran pahala, itu akan tersekat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang boleh kita bantu dengan tenaga, sebab semuanya sudah punya tenaga. Begitu juga dalam masalah keuangan. Kalau semuanya sama dengan Syed Mukhtar Bukhari, Syed Mukhtar. Akhirnya Syed Mukhtar Bukhari dapat peruntukan untuk membangun museum yang ada di depan Masjid Negara, atau dengan masjidnya sekali, atau masjid di Alur Malai, atau di masjid di Pantai Johor, atau dengan masjid di mana Hasan Bukhari itu? Atau masjid Alur Peluru, atau Akar Peluru, yang mana satu? Kalau semuanya jadi seperti Syed Mukhtar, kira-kira masjid yang mana yang kita bangunkan? Minta maaf, kami juga mau bangun masjid, tapi masjid yang di mana? Atau di lokasi mana? Nggak ada manusianya, nggak ada orangnya. Kena ramai yang seperti Syed Mukhtar Bukhari, atau semuanya seperti beliau. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Kalau semuanya jadi mawi, siapa penggemarnya? Supaya ada yang duduk di situ, ada yang mendengar, ada yang memberikan sokongan, ada yang memberikan dukungan, ada yang memberikan atau juga yang menggairahkan semangat dan suasana dan keadaan. Maka Allah ciptakan kita dengan bermacam-macam bentuk dan juga bermacam-macam profesi, agar dengan kita saling memerlukan khidmah, layanan, bantuan, pertolongan daripada orang lain. Maka dengan demikian akan wujud apa yang Allah firmankan di dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah, wujudnya ukhuwah antara satu dengan yang lain, persaudaraan antara sesama kita. Kita tidak memiliki keperluan hidup, atau tidak ada yang lengkap dalam kehidupan seseorang. Mungkin itu dengan ilmunya, ini dengan tenaganya, ini dengan duitnya, ini dengan pikirannya, ini dengan waktunya, itu dengan IQ, dengan ideanya, itu dengan apa? Masing-masing punya kelebihan yang sehingga dengan kita terpaksa harus pasrah sepenuhnya, katakan saja kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kepada bidang-bidang teknologi, karena itu bukan bidang kita, dan orang-orang yang membidangi dalam bidang teknologi pun juga akan pasrah sepenuhnya kepada datu-datu mufti, juga kepada para ulama, sebab karena itu bukan bidang mereka. Saya rasa pertanyaan saya lontarkan tadi sudah terjawab. Kenapa Allah beda-bedakan antara satu dengan yang lain, dan kenapa Allah tidak samaratakan kita dari sudut keuangan, penghasilan, masukan, dan juga dengan yang seumpamanya, sehingga ada golongan orang miskin, ada golongan orang kaya, ada golongan menengah yang sederhana, ada yang memerlukan bantuan dan juga ada yang membantu, supaya dunia ini akan dapat berjalan secara harmoni dan juga dengan baik, yang sehingga dengan kita tidak akan menyimpan rasa dendam kepada sesiapapun, yang kalau pada saat sudah terjadi al-mu'akhad, persaudaraan antara sesama kita. Kita masuk pada tajuk yang berikutnya.
adanya kumpulan al-fuqara wal masakin. Katakan saja dengan asbab yang 8, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Seterusnya kumpulan yang 8 yang berhak untuk mendapatkan zakat daripada orang-orang kaya. Allah, tajuk yang kita bicarakan waktu depan nanti saya akan simpulkan pada bagian yang terakhir. Semuanya daripada Allah, bukan daripada kita. Kalau kita punya keinginan ingin mendapatkan yang lebih lengkap, yang lebih istimewa, yang lebih baik, yang lebih banyak, dan juga yang lebih lumayan. Ya Allah, pergi ke Mesir, tengok hidung orang Mesir mancung, tengok hidung kita pesek, nah, tapi pada saat dengan kita dengan warga kampung, rupa-rupanya ada lagi yang lebih pesek daripada kita. Akhirnya kita pun ucapan alhamdulillah. Coba kalau dengan kita tidak pernah melihat orang yang hudu, tidak pernah melihat orang yang jelek, sepanjang hidup kita tidak akan bersyukur dengan suatu nikmat yang Allah bagikan. Tengok Syed Muhtar Bukhari, kekayaan kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita tengok yang di bawah, baru beli kancil second hand tahun 80, harganya 2.500. Start gak mau hidup. Alhamdulillah. Yang beli Saga tadi itu 40.000, atau yang beli Alza 69.000, atau yang beli Ezora Neng Bazora 90.000 misalnya. Syukur betul. Jangan lihat porsi, jangan lihat Mercedes S-Class, jangan lihat Jaguar, jangan lihat BMW. Lihat yang mana? Lihat yang kancil tadi itu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Yang punya kancil, tengok yang baru naik motor, ya Allah, irhamar-rahmin jalannya. Tak mau hidup, betul tengah jam, terpaksa kena ditolak. Syukur, alhamdulillah, cukup lumayan aku punya kancil. Begitulah seterusnya. Supaya waktu kita tidak terambil. Jadi kalau boleh kita pahami mukadimah yang saya sebutkan tadi itu, yang menghendaki mereka miskin, yang menghendaki mereka sebagai kumpulan mu'allafah, yang menghendaki mereka hudu, yang menghendaki mereka seperti apa saja, itu adalah Allah. Kalau kalian meyakini aku yang berkehendak, maka jangan sampai komplain dan ikut campur tangan untuk mengatur urusan mereka, dan juga dengan ketentuan hukum kamu yang kutentukan. Tuh dengan sedekahmu, tuh dengan duitmu, itu dengan hartamu, tuh dengan bisnismu, keluarkan. Ada yang diantaranya 1/10 seperti dengan tanaman, ada yang diantaranya 2/4 dan bagikan kepada mereka yang memiskinkan mereka itu adalah aku, sebagaimana aku mengayak-rayakan kalian semuanya. Nah, kalau kita paham itu, sami'na wa ata'na, kita akan patuh dan juga kita akan setia dengan ketetapan daripada hukum Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab yang mentakdirkan dia tidak berpendapatan, yang mentakdirkan dia bankrupt, yang mentakdirkan dia rugi, yang mentakdirkan toko sama tokonya, kawasannya sama-sama dinilai, sama-sama pedagang elektronik, sama-sama pedagang kereta, sama-sama pedagang kain. Tapi siapa yang menggerakkan hati para pelanggan yang kebanyakannya berbelanja dengan kita? Sebab orang-orang korporat kadang-kadang tidak mengeluarkan zakat. Loh, bahasa orang sana, loh ngapain saya ngasih zakat sama mereka? Ngapain saya bantu mereka? Mau makan kerja sendiri, cari duit, kerja, jangan menganggur. Gak ada yang menganggur, kerja juga tapi tidak dapat apa-apa. Demi Allah, berapa banyak orang-orang yang lebih mulia, lebih hebat, lebih kuat, lebih perkasa, tapi ternyata dia tidak seperti kita. Justru kita berada pada posisi yang lebih tinggi. Siapa yang menentukan? Allah, bukan dia yang berkehendak. Kalau begitu, kalian harus patuh dengan kehendakmu.
Aku miskinkan dia oleh hikmah, sebagaimana aku kaya rayakan kalian pun juga oleh hikmah. Tidak ada yang luput daripada hikmah dan rahasia. Kalian harus patuh. Bahkan juga kalau kita berbicara dengan bahasa rasional, kekayaan kalian yang harus kita zakatkan itu daripada mana saja. Kekayaan yang harus kita zakati itu daripada mana saja. Apakah kita boleh buat duit macam ini? Kapas, jadi burung, jadi payung. Kalau memang boleh buat payung seperti itu, untuk apa kita buka kelang payung? Ternak burung, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Udahlah kapas saja, beli kapas banyak-banyak. Kan begitu, semua begitu kan, sehat begitu kan. Nih lebih original lagi. Senang. Kan, kalau memang dengan kertas apa ini paling hari ini kegunaannya, besok sudah tidak dipakai lagi, dapat saya sopi-sopi sedikit, minta maaf. Kan begitu tuh mereka diracik-racik kapas tadi itu atau kertas tadi itu. Ini dengan pengeher atau penyonglak atau apalah dengan bahasanya, kemudian dia lebar ke jadi burung terbang. Kalau pandai buat semacam itu, udah untuk apa jadi kerja, untuk apa dengan kita beternak burung? Dah, modal kertas saja. Kertas modalnya berapa? Ada akhbar yang tak terpakai, akhbar harakah, kumpulkan, utusan kumpulkan, semuanya kumpulkan, semuanya akan jadi burung. Masya Allah, tabarakallah. Kalau memang sehebat itu, berarti tidak ada seseorang yang mendapatkan keuntungan daripada angin atau daripada tidak ada. Kekayaannya daripada mana saja? Ya imah daripada perut bumi, ya imah daripada laut, dari air, ya imah daripada udara. Itulah dia 3 kekayaan yang kita kaut, yang kita pungut. Pertaniannya, industrinya, cocok tanamnya, itu di mana? Di atas permukaan bumi Allah Jalla. Masya Allah, tabarakallah, punya dusun kelapa sawit, punya dusun durian besar sekali. Tidak kurang daripada dalam 3, 4, 5, 6 ribu hektar. Hasilnya per tahun tidak kurang daripada sekian juta. Banyak sekali. Oke? Anda yang punya lahan, Anda yang punya tanah, tapi mau gimana dengan tanah kita tadi itu boleh subur? Siapa yang menyuburkan? Allah. Sehingga pada saat kita tanam, kan mungkin saja ditanam terus mati. Ditanam dimakan semut, ditanam dimakan burung. Ditanam ternyata mungkin dengan bakteri atau juga dengan hama atau dengan yang seumpamanya, sehingga tidak ada yang berhasil. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Siapa yang menyuburkan? Allah. Siapa yang memberikan segala-galanya? Jawabannya juga adalah Allah Jalla wa'ala. Kalau begitu hakikatnya, kekayaanmu, duitmu daripada Petronas, duitmu daripada sawit, duitmu daripada getah, duitmu daripada besi, duitmu daripada udara. Ini hubungan komunikasi yang kita matikan tadi itu. Dulu orang tidak pernah tahu daripada udara itu kita akan boleh mendapatkan keuntungan sampai sekian bilion dolar atau ringgit. Sekarang baru ketahuan, Masya Allah, tabarakallah, Silkom dapat duit banyak. Apalagi yang satu Silkom, Maxis dapat untung dalam berapa bilion tuh, baru nanti sampai beberapa tahun ke depan dengan keuntungan yang tidak terhitung. Semuanya itulah daripada Allah Jalla wa'ala. Maka supaya jangan sampai nanti dengan kita komplain, jangan sampai dengan kita i'tirad dengan ketentuan hukum hakam Allah Jalla wa'ala, yang kekayaan kita tadi itu tidak lebih daripada kekayaan yang Allah berikan kepada kita, yang asal muasalnya memang daripada Allah, yang kita kaut daripada permukaan laut atau daripada dalam laut, yang kita ambil daripada daratan atau juga daripada dalam perut bumi. Petrolnya, Petronas kaya itu dengan kaya lagi. Beberapa hari yang lalu kami di Petronas sempat dibawa melawat ke tingkat 42 saja. Teringin juga mau naik tingkat yang ke 78 atau 84. Situ Dr. Mahathir saja situ. Kita ini tak boleh naik sampai ke situ. Tengahnya saja tingkat 42. Kekayaan luar biasa banyak sekali. Jadi di depan orang-orang Petronas saya katakan, oke, teknologinya ada,
Modalnya ada, otaknya ada, kemampuannya ada, semuanya ada. Tolong, jangan sampai mengaut kekayaan petrol daripada Karteng. Maunya daripada KL sendiri. Tidak ada tanah kosong di KL? Tidak ada kelautan di KL? Ada. Tapi kenapa tidak ada petrol di situ? Kalian kaya raya bukan daripada kalian. Kaya rayanya kalian itu daripada anugerah Allah. Petrolnya daripada Allah, biji besinya daripada Allah, tumbaganya daripada Allah, timahnya daripada Allah, besinya daripada Allah. Arang batu di Kalimantan pun juga daripada Allah. Kedekat, tidak boleh kedekat. Tok bantu mereka itu. Tuh fuqara, bantu dia. Bangunkan masjidnya, bangunkan suraunya, infakkan harta kamu. Oh, enak banget. Enak daripada sudut mana? Siapa yang memilih dan mentakdirkan kita menjadi korporat? Yang mentakdirkan kita jadi pensyarah. Ada yang sosial kita, tapi tidak ada di R sebelumnya. Ada yang C saja. Kenapa kita daftar? Ayo. Wow, sebab saya gigih, saya semangat. Banyak yang lebih semangat, banyak yang lebih gigih. Sebab orang tua saya kaya, banyak yang orang tuanya kaya. Tapi ternyata dia jadi samsing. Ternyata dia jadi preman. Preman bahasa sana, sama dengan samsing. Orang jahat lah. Masya Allah, tabarakallah. Hitam manis, pandang tajammu, yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis. Kalah Mawi kalau gitu. Ayo, yang nyanyi hitam manis tiba jembatan. Kalau kita tanyakan usianya, kalau dari segi usia mungkin dia lebih tuaan. Dari segi pengalaman mungkin dia pengalamannya lebih banyak. Dari segi kehidupan mungkin dia pernah hidup mewah, tapi sekarang jadi fakir miskin mengemis di pinggir-pinggir jalan. Tuh kehendak daripada Ahkamul Hakimin. Di samping kalau tadi dengan kemampuan manusia atau dengan kemampuan manusiawi yang memberodak daripada Allah Jalla wa'ala, baik daripada udara, daripada air, daripada tanah, atau yang berada di bawah kolong langit dan yang berada di permukaan bumi, kalau itu adalah usaha ikhtiar daripada manusia. Oke, sekarang kalau daripada manusia, akalnya daripada mana, tangannya daripada mana, matanya daripada mana. Memang kita main laptop nggak pernah 24 jam. Sampai waktu tidur pun juga dengan laptopnya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai di dalam masjid pun juga tak pernah ketinggalan iPad, tidak pernah ketinggalan handset di masjid pun juga cek mana lagi. Sampai tersita ibadah kita, sampai tersita waktu kita. Padahal sebagaimana kita ketahui, kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk satu tujuan. Kalau dengan dunia yang tidak bangun sekalipun tidak problem, tapi harus ibadah Anda bangkit dan bangun dan Anda menjadi seorang abid, hamba Allah yang seutuhnya, yang sebenarnya. Jadi dengan peralatan komunikasi kadang-kadang sampai menyita sebagian besar atau sebagian daripada waktu kita. Kita tidak berbicara tentang waktu yang tersita. Yang kita bicarakan peralatan komunikasi itu adalah hasil teknologi canggih yang dengan perantaran otak manusia, sehingga dengan kita dapat memanfaatkan dan dapat menggunakannya. Allah, kalau begitu semuanya daripada Allah Jalla wa'ala. Kita guna tangan, kita guna mata, kita guna otak, kita guna tenaga, kita guna waktu. Waktunya daripada Allah, tenaganya daripada Allah, otaknya daripada Allah. Dan kesemuanya itu tidak akan mungkin kalau tanpa tertunjang dengan kesehatan. Boleh. Mau pikir apa pada saat itu? Ini ayah atau air? Ayah masuk kaki belut mana diuat mana tak tahu. ICU mana? Allah. Ini pipe masuk dari hidung, ada 2 untuk makan melalui mulut. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi kantongan plastik untuk buang air kecil.
Ayo, silakan tuh. Tuh, oto. Rambut ada, tangan ada, kaki ada, semuanya lengkap, komplit ciptaan Allah. Tolong bagi dia kesehatan. Tolong hidupkan dia. Kalau memang manusia yang hebat, aku yang berkehendak. Aku bagi kamu sehat sehingga kamu boleh bekerja. Dan pada saat kamu bekerja, aku berikan berbagai pilihan dan kamu memilih yang terbaik sehingga kamu dapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kalau keuntungannya daripadaku, pekerjaannya daripadaku, tenaganya daripadaku, kesehatannya daripadaku. Mana boleh sehat kalau tidak ada roh, kalau tidak ada nyawa. Pun juga wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Kalau begitu semuanya adalah daripada Allah Jalla wa Ala. Mau tidak mau manusia harus pasrah dan juga harus mengikuti pedoman if'al wa la taf'al, kerjakan dan jangan dikerjakan, ikut aturan Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Sebab pada saat dengan kita diperintahkan untuk mengeluarkan 2% dari jumlah berapapun jumlah bilangannya, daripada 1.025.000 itu. Kalau kita 1 juta zakatnya 25.000. 2,5%. Zakat yang kita keluarkan, yang tersisa Masya Allah tabarakallah justru dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Maka dengan demikian, karena kita mengingat dengan beberapa poin pendahuluan yang saya sebutkan tadi, insya Allah kita tidak akan menolak. Bahkan prinsip kita pada saat ketika itu, pada saat ada orang yang perlu, pada saat ada orang yang meminta, pada saat ada orang yang berhajat, itu dengan rasa keseronokan yang wujud di dalam hati dan kalbu insan yang seperti itu, dia merasa seronok dan juga merasa bahagia sekali. Sebab inilah orang-orang yang akan membawakan aset-aset kita ke akhirat tanpa bayaran yang harus kita bayarkan kepada mereka. Itu hakikatnya. Alhamdulillahilladzi, atau ucapan daripada Imam Zainal Abidin, kawan-kawan dari Seremban tahu kata-kata itu. Ucapan, sanjungan, puja dan puji aku panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala di atas satu anugerah nikmat, di mana dengan Allah menghadirkan seseorang yang akan membawa bekalku ke akhirat tanpa upah dan bayaran. Itu hakikat orang yang meminta sesuatu dengan kita. Minta tenaga kita, minta ilmu kita, minta duit kita, minta nasihat kita, minta bimbingan kita, minta apa saja daripada kita. Dia berkenan untuk membawakan benda daripada kita tadi itu ke negeri akhirat untuk kita terima bayaran dan balasannya daripada Allah tanpa kita harus membayarnya. Justru mereka jadi bersusah hati yang kalau pada saat seseorang ketok pintu, oke, bagus. Belum jelas lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata begitu pintu rumah dibuka, Masya Allah tabarakallah, ada satu orang koprat dengan Ferrari atau juga dengan Lamborghini-nya atau juga dengan kereta mewahnya, membawa 3 lori untuk minta terimakan bantuannya kepada orang yang berkenaan. Itu mereka sangat-sangat bersusah hati sekali. Lebih mendingan bahasa di sana rasa lebih seronok kalau seseorang itu datang untuk meminta berbanding dengan datang untuk memberi. Kenapa? Karena sudah ada dalam mentaliti mereka beberapa pendahuluan yang saya sebutkan tadi. Masya Allah tabarakallah, lebih senang kalau pada saat diminta daripada waktu akan diberi. Ini diantara daripada kehidupan salafun saleh. Maka dengan demikian kita dengan senang hati, tidak akan mungkin itu terlemparkan seperti itu, tidak akan mungkin kita letakkan secara kasar, mesti akan kita berikan secara hormat dan sopan. Kenapa? Sebab dia yang membersihkan diri kita daripada dosa, sebab dia akan membawakan sebagian daripada harta kita ke akhirat, sebab dia yang akan mengembangkan dan akan memberkatkan usaha atau juga dengan penghasilan yang kita peroleh dengan perantara fuqara wal masakin yang secara hukum mereka justru lebih berjasa dengan kita berbanding kita dengan mereka.
Kenapa? Sebab Allah hantar orang-orang tadi itu ke tempat kita untuk mendapatkan sesuatu. Kan mungkin saja Allah tidak hantarkan golongan itu kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ke Mekah kan? Sudah? Sudah? Ke Mekah sudah? Beberapa kali? Betul, sudah 2 kali. Pernah didatangin gak sama orang miskin lah secara entah tersebut daerah-daerah tertentu. Kadang-kadang ada yang cacat, kadang ada yang jalannya seperti itu, mengisut, merangka dan lain sebagainya. Kalau ke Jakarta, pinggir jalan. Begitu di lampu merah, dengan kita tuh namanya pelamen. Ada pengamen yang kami gitu kan. Itu pengamen. Sambil nyanyi dia. Hidup ini bagai lampu dinding. Itu kalau ada lagu Melayu seperti itu, yang biasanya lagu hitam manis. Untuk apa? Mengemis berapa? Tukang duit kalau kita kasih 1.000 rupiah, bukan 1.000 RM, banyak 1.000 RM. Kalau kita bagi 1.000 rupiah pun dia sangat-sangat berterima kasih sekali. Itu rezeki daripada Allah. Allah hantarkan kepada kita orang-orang yang berkenan untuk menerima cuman hanya dalam 1, 2, 3, 4 RM. Dokter tersinggung kalau saya kasih uang 1 ringgit. Dengan orang banyak, saya insya Allah hari ini akan menyumbang kepada dokter dan juga kepada pihak pengarah dan penganjur sebesar 1 ringgit. Ada muka. Dia tadi itu berkenan untuk mendapatkan 1 RM daripada kita. Dan kita dengan senang hati, Masya Allah, tabarakallah. Yang siapa tahu sedekah kita yang sering kita itu ternyata seperti yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, sabaka dirhamun alfa dirham, telah mendahului uang yang 1 dirham, 1.000 dirham. Kenapa? Sebab mungkin saja pada saat itu dia perlu, dan pun juga dengan kita hanya punya dalam beberapa RM saja. Kita coba sampai di situ. Baru kita beranjak kepada wafir riqab. Jenuh dah mendengar dengan wafir riqab. Dan maupun saya tidak mendengar, tapi saya pasti mungkin dalam 100 kali tidak kurang disebut sejak daripada pagi tadi itu wafir riqab. Dan itu Mufti Selangor sebut wafir riqab dalam belasan kali. Mufti Negeri 9 juga dalam 20 kali. Dan kita juga tidak ketinggalan. Dalam mazhab kita, ini poin-poin penting saja. Innamas shadaqatu lil fuqara, sampai kepada asbab yang 8 wa binis sabil. Ulama mengatakan kalau pada saat 8 kumpulan asbab itu lengkap, komplit dan cukup, maka dengan pihak pemerintah juga daripada pihak individu yang mengeluarkan zakat berkewajiban untuk menyamaratakan pemberiannya kepada tiap save 1/8 daripada total zakat yang kita keluarkan. Tapi bagaimana kalau pada saat dengan kita di sini yang namanya mu'allafah sudah tidak ada, yang namanya wal gharimin, orang-orang yang berutang mungkin juga sudah tidak ada, yang namanya wafir riqab pun juga sudah tidak ada. Yang ada tidak lebih daripada kumpulan yang 5, ataupun juga pada saat kita bagikan zakat kita secara langsung, tidak melalui Baitul Mal, atau tidak melalui kita berapa sini? Pusat zakat. Bukan karena ada kecurigaan apa-apa, tidak ada. Kita ingin menyantuni orang-orang miskin dengan senyuman manis kita dan juga dengan doa agar dengan mereka mendoakan kita. Jadi kita ingin menyerahkannya langsung kepada fuqara wal masakin. Kalau kita langsung yang membagikan berarti daripada 8 menjadi 7. Yang namanya wal amilina 'alaiha itu dengan pekerja, petugas, tukang hitung, tukang beli dan lain sebagainya itu sudah tidak ada. Jadi mungkin saja daripada kumpulan asbab yang 8 tadi itu hanya adanya dalam 5 kumpulan, maka semua harta zakat yang terkumpul akan kita bagi 5. Itu ketetapan hukum dalam mazhab kita. Yang kedua dengan wafir riqab.
Wafir riqab ikut penafsiran daripada jumhur ulama Syafi'iyah. Rupa-rupanya bukan pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendapat Imam Sufyan Tsauri, pendapat kumpulan daripada para sahabat Nabi. Kebanyakan daripada ulama menafsirkan wafir riqab itu adalah hamba-hamba sahaya yang di mukatabah, yang sudah ada perjanjian antara hamba-hamba saya tersebut dengan majikan atau juga dengan pemilik-pemilik mereka. Kalau mereka mampu untuk membayar dalam beberapa termen pembayaran, maka mereka akan merdeka. Itu yang dimaksudkan dengan wafir riqab. Jadi sudah ada perjanjian, awak kalau mampu bayar 20.000 RM dalam 5 pembayaran, tiap pembayaran 4.000 dalam jangka waktu 3 tahun. Kalau mampu membayar dalam jangka 3 tahun, lebih cepat, lebih elok, maka Anda akan merdeka. Maka kumpulan yang seperti inilah yang dimaksud dengan wafir riqab. Mereka punya wewenang dan juga punya hak untuk mendapatkan 1/8 daripada total zakat yang kita keluarkan. Penafsiran yang kedua daripada ulama, dan itu diasuh oleh Imam Malik dan juga oleh riwayat yang kedua daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat daripada sebagian sahabat, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam satu pendapat beliau menyatakan makna daripada wafir riqab itu kita sisihkan 1/8 daripada uang zakat untuk kita membebaskan hamba-hamba saya. Berikan hamba saya yang tidak berkemampuan untuk bermukatabah dengan majikan itu juga dengan pemiliknya. Jadi ternyata total daripada yang 1/8 tadi itu tidak kurang daripada dalam 10 juta. Semuanya zakat yang dikeluarkan dalam 80 juta. 10 jutanya akan kita peruntukkan membeli hamba-hamba sahaya muslim untuk kita merdekakan. Ini pendapat sebagian daripada ulama. Itu saja dengan definisinya. Jangan bagi waktu 2 jam tadi itu. Jadi, berbicara daripada sudut mana? Definisi daripada riqab tidak luput daripada 2 pandangan ulama. Kemanapun dengan kitab tafsirnya, dengan kitab fikihnya, fikih muqarrinya, penafsirannya seperti itu. Jadi tidak banyak hal dan juga tidak banyak pembicaraan yang dibicarakan. Kebanyakan daripada ulama berpendapat, satu, kalau pada saat kita mengeluarkan zakat, dia sudah ada perjanjian semacam itu dengan sayyidnya. Tiba masa pembayaran yang ketiga yang pada saat itu zakat lagi sedang dikeluarkan, maka 1/8 daripada zakat akan kita serahkan kepada orang yang berkenaan. Tapi kalau ternyata masa pembayaran termen, bulanannya atau tahunannya atau pada tiap 3 bulannya masih belum tiba lagi, di sana ada 2 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada pendapat boleh kita berikan seketika itu juga, ada pendapat mengatakan akan kita berikan kalau pada saat tiba masa pembayarannya. Itu kesimpulan yang terakhir tentang wafir riqab. Ahbabana billah, saya rasa dengan tambahan yang sedikit tadi itu ya tidak lebih daripada mengulas dan mengulang apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Mungkin juga akan menambahkan sedikit sebanyak daripada bagian yang sudah kita bicarakan. Di samping juga dengan mukadimah yang agak panjang tadi itu, dengan kita dapat memahami rahasia kenapa orang-orang miskin harus dibantu, kenapa orang-orang yang disebut dengan fuqara harus mendapatkan santunan daripada kita, sebab kesemuanya tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya jadi orang miskin. Yang walaupun itu diantara daripada lantunan doa yang pernah Nabi kita mohon. Saya pernah berkata dengan teman-teman kita di tiap pengajian, belum pernah kita dengar ada dengan seorang guru berdoa seperti Nabi kita berdoa, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsurni bi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku juga dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku nanti pada hari kiamat bersama kumpulan orang-orang miskin. Kalau dengan yang ketiga rasa-rasanya kita berani. Tapi kalau hidup miskin, itu kalau imam berdoa dengan munajatnya pun seperti doa yang kita mohon pada tiap khutbah disampaikan dengan mukadimahnya, dengan asma'illahil husna wa sifatikal ulya wa samadani wa rabbani dan lain sebagainya, untuk doa kepada sultan-sultan kita.
Kalau imam tadi itu bermunajat seperti itu, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Wadud, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Hanan, ya Manan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ahyina miskina atau ahyina masakina. Saya rasa tidak ada seorang makmum pun yang berani mengaminkan. Tidak ada seorang makmum yang berani mengaminkan doa imam yang ingin hidup miskin tadi itu. Mesti akan ada yang ingin berdehem. Mam, memangnya nak hidup miskin, macam mana awak nak kawin, nak makan, nak bangun rumah, nak beli itu ini kalau kita hidup miskin. Tidak pernah ada yang berdoa seperti itu. Nah, berarti sebagaimana saya katakan, secara fitrah, secara naluri, tidak ada yang mau jadi orang miskin. Kalau begitu, yang memiskinkan mereka itu adalah Allah Jalla wa'ala. Maka dengan ketetapannya juga dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, bertoleransilah kita dengan keadaan mereka yang pada saat kita diperintahkan untuk infak, kita infakkan. Yang pada saat dengan kita diperintahkan untuk memberi, kita berikan. Yang pada saat dengan kita diperintahkan untuk menolong, kita tolong. Sebab itu adalah zakat daripada segala satu kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada waktu dalam 25 menit. Silakan secara global dan juga secara am saja tentang fiqhul zakah atau tentang wafir riqab yang telah kita bahas bersama sejak daripada pagi hari tadi itu sampai kepada detik kita sekarang. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Sahibul Fadilah Syekh Nuruddin Al-Banjari. Jadi sekarang kita buka sesi untuk soal jawab. Bagi yang ada soal jawab boleh, sebab mikrofon yang disediakan di kiri dan kanan. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syekh, saya sebagai seorang kaya selalu mengeluarkan zakat. Saya bersyukur kepada Allah. Cuma ada satu kesedihan bila mana seperti mana Tuan Syekh bercakap tentang doa Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah ingin menjadi orang yang miskin, bangun bersama orang yang miskin. Jadi saya bertanya dengan Ustaz Aminuddin Abdul Rahim. Beliau mengatakan kepada saya, bukanlah miskin itu seperti mana pandangan orang biasa itu tiada apa-apa miskin. Tapi miskin menurut pandangan atau ulasan pada Ustaz Aminuddin adalah dia tidak menganggap apa yang ada kepada dirinya adalah hak. Ya, iaitu dia memang tiada apa. Semua yang ada pada dirinya, harta kekayaan dan sebagainya, semuanya adalah semata-mata milik Allah. Jadi saya perlukan huraian daripada Syekh, sebab saya ingin bangun bersama Rasulullah SAW. Tapi andainya saya menjadi orang yang kaya sehingga mati, adakah saya mampu bersama Rasulullah? Nanti sama Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sanakah itu juga masuk surga juga? Ya, itu saya perlukan penjelasan. Terima kasih. Jadi bagaimana? Jadi sebenarnya baginda Nabi bukan orang miskin. Baginda Nabi adalah Rasul yang kaya raya dengan segala-galanya. Dengan iman dan yakin, dengan ibadah dan ubudiyah, dan juga dengan segala kemuliaan yang ada pada kita. Sabarnya, tafakurnya, tadadulnya, ingkisarnya, kesyukurannya, bijaksananya, adilnya, dan lain sebagainya. Itu sudah tidak ada tandingannya, tidak ada duanya di dunia. Beliau adalah yang terkaya dengan segala-galanya. Jadi kalau kita perhatikan, pada saat Nabi kita wafat, sedangkan dengan baju besi beliau tergadaikan dengan seorang Yahudi. Jadi kata ulama, kemiskinan daripada baginda Nabi itu secara ikhtiari, secara dikehendaki. Kalau kemiskinan dengan kita itu secara ijbari, secara terpaksa. Pengennya mau kaya, inginnya sehat, inginnya mampu, inginnya berkebolehan. Tapi apa daya tangan tak sampai.
Sementara dengan baginda Nabi ditawarkan kekayaan oleh semua makhluk. Biyadihi malakut, biyadihi khazainul ardi was sama. Begitu yang disebutkan di dalam hadis. Nabi kita bersabda, pernah dengan Allah riwayat daripada Jabal Qubit dan juga daripada Uhud menawarkan dirinya, atau Allah tawarkan kepadaku untuk menjadi emas. Nabi kita buat satu perumpamaan, kalaulah tanpa diminta dan dimohon Allah jadikan gunung tadi itu emas, Nabi kita bersabda tidak akan tersisa dalam hitungan 3, 4, 5, 6 dinar emas di petang hari. Akan habis Nabi kita infakkan. Atau seperti yang dikatakan tentang Khalifah Zuhud. Khalifah Zuhud, jadi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam satu ungkapan kata-kata beliau, inna nafsi tawaqah, jiwa ragaku tidak pernah merasa puas, senantiasa menginginkan yang lebih istimewa, senantiasa menginginkan yang lebih daripada segala-galanya. Jadi bermula daripada jenjang jawatan yang telah beliau dapatkan sampai menjadi gubernur selama dalam beberapa tahun di Madinah sampai menjadi khalifah. Jadi saat ketika keinginanku dengan dunia menjadi sampai menjadi khalifah yang dengan kekayaan, Masya Allah tabarakallah, kita tidak dapat membandingkan kekayaan yang melimpah di zaman beliau. Daripada sumber zakat saja itu ternyata problem umat sudah dapat teratasi. Yang namanya pengangguran tidak ada, yang namanya orang miskin tidak ada, yang namanya fuqara tidak ada, yang berhutang juga tidak ada, sampai kepada peringkat tanya kepada kawan-kawan, daripada barisan depan atau barisan dua lah, barisan depan agak lebih meyakinkan, daripada barisan belakang 2, 4, 6, 8, 10, 11 sudah kawin belum? 11 orang. Rasanya mungkin 1 orang pun tak ada kawin. Betul? Betul. Kalau yang depan ini sudah cuma belum 2, 3 saja. Satu sudah ada, 2 saja yang belum, lagi 3 apalagi. Kena penyakit TB, takut bini. Minta maaf. Bab, ada yang ngantuk. Kena macam tu lah. Allah. Faktor utamanya karena apa? Kalau kita melamar pun, kalau ada akhwat yang berkenan dengan kita, mesti calon pak mertua kita tanya kita kerja di mana, berapa bulanan kita, berapa masukan kita, berapa duit kita. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Dalam masalah kena faktor keuangan, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada orang yang seperti itu. Ditawarkan siapa yang nak kawin, supaya tidak ada yang hidup mengbujang. Dah habis, siapa yang ada utang? Sudah tidak ada, fuqara tidak ada, pengangguran tidak, semuanya tidak ada. Itu baru daripada hasil zakat yang terkumpulkan. Masya Allah tabarakallah. Jadi kata beliau, setelah dengan dunianya aku miliki, kekayaannya aku miliki, jabatannya aku miliki, kedudukannya aku miliki sebagai orang yang pertama di negara tersebut, sebagai khamisul khulafair rasyidin, maka dengan diriku menginginkan yang lebih istimewa daripada dunia, tawaqah ilal akhirat, betul-betul rampak, ingin, rindu, cinta, syahdu dengan akhiratnya Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan kekayaan tadi itu diperalat untuk mendapatkan kedudukan yang teristimewa dan yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Zuhudnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz bukan zuhud yang secara terpaksa, tapi zuhud yang secara dikehendaki. Alhamdulillah, kalau memang realitinya seperti itu, Allah kasihkan pada masjid tadi itu duit, kekayaan, tiap tahun zakat dan lain sebagainya. Nabi kita memesankan kepada kita, kalau pada saat dengan Allah telah memposisikan kita dalam satu keadaan, maka janganlah dengan kita berangan-angan untuk kita berpindah kepada keadaan yang lain. Belum tentu kalau seandainya dengan sejumlah duit yang ada dengan si penanya kita tadi itu, kalau adanya dengan orang lain akan diimpakkan sebagaimana terimpakkan dengan kita. Belum tentu ada kesadaran yang seperti itu kalau dengan jumlah bilangan yang sama atau dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Belum tentu dengan kesadarannya mampu untuk membantu dan juga untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi dengan kita bagaimana? Kita tetap berikhtiar, sama-sama bekerja.
Tapi pada saat Allah tentukan hasilnya hanya seperti ini, hanya sebanyak ini, restu dan ridha dengan ketetapan takdir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beli kerja, beli Alza, alhamdulillah. Mampunya kita beli Istimal, alhamdulillah. Beli Mazda, alhamdulillah. Seperti itulah. Jadi kita sudah berikhtiar. Alhamdulillah, akhir-akhirnya keluar juga 316 BMW punya sahabat kita. Dari mana dapat informasi? Saya punya radar saya tinggi sekali, bergoyang radar saya, Bang Hafid daripada Seremban sudah dapat BMW 316. Tidak apa-apa, itu rahasia mereka. Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi seperti itulah. Kalau Allah jadikan kita orang kaya, apakah pernah dengan Sayyidina Utsman atau juga dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf terus hidup menganggur, kekayaan semuanya diinfakkan di jalan terus tidak bekerja lagi? Tidak. Tapi tetap dengan catatan, kekayaan jangan sampai memperbudakmu. Kekayaan jangan sampai menunggang kita. Jangan sampai gara-gara dengan kekayaan yang kita miliki tadi itu akhirnya kita jadi hamba sahayanya. Allah beli kereta baru, kereta sejak diusap-usap, yang disabu-sabu, Allahu Akbar, sampai tidak kedengaran berkumandang. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan bisnisnya juga dengan kekayaannya. Itu yang tidak betul. Tapi kalau kekayaan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, kita patuhi ketetapan hukum hakam Allah dan sebagaimana yang diperintahkan, insya Allah kita akan sekedudukan seperti dengan kumpulan yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, al-ghaniyyu syakir bimanzilatil faqiris sabir. Kedudukan orang kaya yang bersyukur atas nikmat anugerah yang Allah bagikan akan sekedudukan dengan orang miskin yang sabar atas derita dan juga dengan cobaan yang menimpa. Kenapa? Sebab kemiskinannya bukan dia yang berkehendak, tapi itu adalah kehendak takdir dan ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang lain. Silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh, saya Abdullah daripada Fakulti Ekonomi. Pertama saya nak bertanya berkenaan dengan dua bagi mereka yang memperluaskan tafsir tentang dua asnaf, iaitu berkenaan dengan wafir riqab dan juga sabilillah. Jadi kalau ada sebahagian ilmuwan agama dan juga institusi agama yang mengambil pendekatan memperluaskan tafsir wafir riqab itu sehingga terkeluar daripada pandangan kita kata empat mazhab yang utama. Seperti sekarang ni ada yang mentafsirkannya sebagai orang yang ditimpa penyakit yang menghalangnya daripada mendapat pekerjaan, ataupun orang-orang yang ditimpa musibah, dia tidak lagi mentafsir wafir riqab itu sebagai hamba mukatab ataupun hamba. Jadi apakah pandangan Tuan Syekh berkenaan dengan pendekatan yang sebegini? Ataupun kita katakan bahawa mungkin ada pihak lain yang mengambil pandangan bahawa oleh kerana zaman sekarang ni tidak ada lagi hamba, walaupun saya ada sahabat daripada Mauritania mengatakan bahawa di Mauritania masih lagi ada hamba. Tapi kalau ada pihak yang mengambil pandangan kata tidak ada lagi hamba pada zaman sekarang ini, adakah kita kata seperti mana yang Ustaz Aizuddin kata tadi, dihabu mahallil hukmi, adakah asnaf tersebut tidak lagi wujud? Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan tafsir fi sabilillah. Kita tahu kebanyakan ulama mentafsirkan fi sabilillah itu adalah untuk ghazi ataupun orang yang pergi berperang. Tapi saya baru ni datang satu wakil daripada Azhar, dia bercerita tentang masalah pentafsiran di sisi Al-Azhar. Mereka mula mengambil pandangan di sisi pandangan beberapa mazhab yang lain, tapi masih dalam lingkungan empat mazhab. Dia pertama dia tafsir fi sabilillah itu al-ghazwah, yang kedua al-hajj, yang ketiga talabul ilmi syar'i. Talabul ilmi dia kata ya. Tapi ada pihak lain yang mentafsir fi sabilillah ini terlalu luas, sehingga kita nampak kadang-kadang tak ada beza antara sabilillah itu dengan masarifus sedekah, maknanya tidak ada beza dengan sedekah biasa. Jadi wafir riqab dan sabilillah. Terima kasih. Jadi minta maaf kalau seandainya dengan apa yang saya sampaikan nanti atau yang sudah tersampaikan sebelumnya itu berbeda dengan pembicaraan
tafsiran yang sudah dirungkaikan, yang sudah dijelaskan oleh Datu-Datu Mufti sebelumnya tentang wafir riqab, tentang peluasan makna atau tafsir daripada wafir riqab. Jadi tidak lagi kepada mukatab dan juga kepada para hamba saya, tapi juga kepada orang-orang sakit, kepada orang-orang miskin dan berhajat. Nah, itu kira-kira bagaimana? Saya mau tanyakan terlebih dahulu sebelum dengan kita menjawab dengan pertanyaan yang ditanyakan. Agak-agak keadaan yang seperti itu ada tak pada saat Al-Quran diturunkan? Yang lemah, yang terlantar, yang stroke, yang sakit, yang tidak ada pendapatan, yang tidak ada penghasilan. Kalau seperti di zaman kita yang serba canggih, yang dengan kita dapat memanfaatkan bermacam-macam kekayaan yang ada di bawah kolong langit dan juga yang ada di permukaan bumi. Dulu tidak ada petrol, dulu tidak ada yang namanya biji besi, dulu tidak ada yang namanya arang batu, kami sebut dengan batu bara. Itu tidak ada. Kalau seperti di zaman kita saja dalam berapa ribu, ramai bahkan jutaan orang-orang miskin, lebih lagi kalau dengan di zaman mereka. Kenapa tidak ada asbab untuk orang-orang tadi itu supaya terkapar kehidupan mereka dengan peruntukan-peruntukan yang telah diperuntukkan oleh Al-Quran? Itu membuktikan asbab yang delapan itu tidak boleh kita rasionalkan, tidak boleh dengan bahasa akal dan juga dengan bahasa kiasan. Sebab kata ulama tadi sudah disentuh. Kalau yang terakhir, yang kedua tentang fisabilillah dengan ibn sabil. Ibn sabil musafir dah selesai. Fisabilillah, kalau seandainya dengan bangun masjid, bangun surau, bangun pesantren, itu maksudnya bukan guzat, bukan orang-orang yang kita sebut dengan pasukan sukarelawan, atau dengan guzat orang-orang yang berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Berarti yang ketujuh, fisabilillah, itu akan menyatu dengan kumpulan yang 6 sebelumnya. Sebab ngasihkan kepada orang miskin, sabilillah. Ngasihkan kepada fuqara, sabilillah. Ngasihkan kepada berriqab, sabilillah. Maha suci Allah pada saat mengatakan 8, tapi maknanya 7. Dari sini pendapat daripada ulama jumhur min ashabil mazahib yang keempat, terlepas dengan Azhar dan juga dengan ulama-ulama penulis kitab kontemporer. Saya tahu fatwa daripada Al-Liwa Al-Islami kita ngikuti pasal-pasal di Mesir, Nurul Islam kita ikuti juga dengan fatwa ulama-ulama yang meluaskan makna ibn sabil, fisabilillah kepada semua jalur, semua jalan kebajikan dalam bidang apa saja. Ternyata dengan kita mau buat tandas kebajikan juga tandas. Nah, kan usah ketuk tandas. Ternyata dengan jabatan mufti atau juga dengan zakat, apa tadi, ambil zakat, dengan pusat zakat, nggak ada duit tuh bangun apartemen. Uang zakat tuh bangun apartemen. Kalau dengan kurang lebihnya akan jadi bercelaru hukum. Kalau seandainya fisabilillah itu dengan sewenang-wenang kita tafsirkan. Kita kembali kepada pada saat ayat tadi itu diturunkan, ayat tadi itu diturunkan, tentu Allah mau mengetahui dengan segala sesuatu yang akan berlaku. Ternyata dengan asnaf zakawat itu telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam 8 kumpulan. Jadi dengan wafir riqab, kalau alasannya karena terlantar, di dalam Al-Quran dinyatakan ada kewajiban kita selain daripada zakatlah kewajiban kita untuk membantu orang-orang yang berhajat. Kalau kita katakan terlantar karena sakit, berarti dia tergolong dalam kumpulan yang pertama dan yang kedua. Banyak hutang, pilgharimin, nggak ada duit, fuqara. Masya Allah, tabarakallah, fuqara bagaimana? Banglo besar, kereta 3 biji, semuanya yang mewah-mewah. Nah, jangan dikira kereta mewah itu mahal harganya. Minta maaf, belum tentu, kecuali kalau baru. Bagaimana supaya kalau kita nak beli Camry, tak ada duit dalam 160-an, kita tak boleh beli Camry sekarang, tapi kita boleh beli BMW 745 atau 760, harganya setakat dalam 120-an ribu saja. Kalau tengok kita bawa BMW 760, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita santai pun orang tahu itu adalah kereta mewah. Tapi bawa saja ke showroom mana, ke pasar mana, kedai mana, tak akan boleh dijual seperti harga Alfa atau dengan Estima
150.000 senang jual istimewa model tahun 2014 atau 13. Coba kalau yang 3.5 jatuh harganya. Yang 2.5, 2.2. Bang, bagi maklumat Bang. 2.4. Yang 2.4 tahun 2010 harganya masih dalam 150 ke atas. 3.5 harganya di bawah 150, dalam 130-an saja. Nah, itu yang saya katakan. Kereta mewah harganya murah. Kereta yang biasa-biasa saja harganya mahal. Kembali kepada wafir riqab tadi itu. Jadi yang walaupun dia punya Jaguar 3 biji, Jaguar pun juga harganya boleh tahan murah, bukan boleh tahan mahal, boleh tahan murah. Siapa yang guna Jaguar? Bang duit. Mercedes S-Class yang 300, yang 3.5 atau yang 300, 3.6 model tahun 2000-an harganya daripada 100.000. 3 biji Jaguar sama-sama, rumah mewah, tak ada masalah, tapi tidak ada penghasilan. Boleh kita bantu daripada uang zakat. Dari kumpulan yang mana? Fuqara wal masakin. Siapa fuqara dengan masakin? Dengan bahasa sederhananya, innamas shadaqatu lil fuqara, keperluan yang diperlukan pada tiap hari itu adalah 100 RM, sedangkan penghasilan dan masukan yang ada di bawah daripada separuh. Sedangkan orang miskin, keperluan yang diperlukan itu 100, sedangkan penghasilannya hanya lebih sedikit daripada separuh, dapat 60, dapat 70, itu daripada golongan orang miskin. Jadi tidak mustahil. Seserang tadi itu ada Jaguar, ada banglo, rumah, ada taman, mewah sekali, tapi tergolong dalam kumpulan orang miskin yang boleh mendapatkan sebagian daripada zakat. Itulah tadi yang lumpuh, yang stroke, yang udzur, yang tidak berpenghasilan. Jadi kita tidak perlu meluaskan wafir riqab, sebab karena dia sudah tercakup dalam 2 kumpulan yang pertama, atau pada kumpulan wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Begitulah juga dengan wabi sabilillah. Itu kalau kita takminkan, kalau kita ratakan, atau kalau kita luaskan, maknanya fisabilillah. 6 kumpulan yang pertama dan juga dengan yang terakhir, membangun masjid tidak jauh berbeda, hanya dengan kita memberikan bantuan zakat kepada fakir miskin. Itu pun juga pada hakikatnya di jalan Allah seakan-akan menjadi sia-sia asnaf atau sinf yang ke-7 yang disebut di dalam Al-Quran. Mesti dia mempunyai penafsiran tersendiri, tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama-ulama mutaakhirin kita sekarang ini. Jadi dengan hormat kami, dengan ulama-ulama Al-Azhar, dan juga dengan hormat kita dengan guru-guru saya sendiri pada masa di Mesir, dengan Syekh Said Tantawinya, dengan Syekh Dr. Kartawinya, dan juga dengan ulama-ulama lainnya yang menafsirkan kisah jatuh secara terbuka, sehingga sampai pada untuk bangun masjid, untuk bangun surat dan sebagainya juga akan digunakan daripada uang tersebut. Itu penafsiran yang sudah menyimpang daripada ketetapan ayat yang pada saat ayat diturunkan pada saat itu. Hadza wabillahi taufiq. Terakhir satu lagi. Tadi yang nunggu giliran, itu silakan Pak. Jangan yang sulit-sulit, yang mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi. Pernah jumpa dengan Tuan Guru Syekh di Surah Al-Ibrah, Bangi. Pertanyaan saya hanya ingin mengetahui dari pandangan Tuan Guru Syekh mengenai ar-riqab atau hamba sahaya dalam mazhab Syafi'i. Apakah statusnya dimansuh atau masih ada sampai zaman sekarang? Kalau karena ini sering dipertanyakan oleh orang-orang, kenapa Islam mensahkan adanya perbudakan? Ini yang terkadang membuat syubhat atau hal-hal yang meragukan ketika kita berdakwah. Ada yang menanyakan seperti itu, jawaban kita yang kurang jelas sehingga mereka jadi tidak puas. Ya, tidak puas. Itu saja, karena implikasinya dalam ayat An-Nisa ayat 3 itu
masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Sehingga Islam juga membolehkan juga budak itu dihubungi di suami istri seperti itu. Kalau memangnya kalau pada waktu jadi budak terus tidak boleh dihubungi. Jadi nanti mereka kawin dengan siapa? Nah, itu kalau ada banyak pendapat bahwa sudah dimansuh, tapi dalam memang mazhab Syafi'i kan memang tidak ada, saya belum melihat ada ulama yang mengatakan sudah dihapus hukum budak itu. Kalau begitu itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kepada ikhwah akhwat yang belum kawin, maka daripada pihak USIM akan memberikan dana bantuan tunai senilai 1 juta RM. Sujud syukur. Ada wudhu pun. Kalau pada saat ternyata kita pada kawin semuanya, apakah hukumnya mansuh? Tidak mansuh, tetap undang-undangnya itu ada. Tapi kenapa pada waktu tidak ada yang memerlukan, maka dengan peruntukan tadi pun juga tertiadakan, bukan ditiadakan. Mu'allafah bukan berarti mansuh. Siapa yang menasa? Ya Quran. Mana ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang terakhir. Ada lagi yang akhir daripada itu. Jadi ayat yang mana yang menasakan hukum wafir riqab. Tapi pada saat kumpulan tadi itu tidak ada, hukumnya ada. Hukumnya ada. Apakah mansuh hukum potong tangan di Malaysia? Apakah mansuh hukum bunuh orang yang membunuh? Apakah mansuh hukum rajab karena tidak dilaksanakan? Tidak. Hukumnya tetap ada, tapi cuma hanya tidak dilaksanakan. Itu urusan kita. Begitulah juga dengan wafir riqab. Satu, tentang perhambaan. Mustahilkah yang pada suatu ketika nanti, yang kalau pada saat atas kesudaran atau atas pertimbangan apa saja berlaku peperangan antara Islam dengan orang-orang kafir, tidakkah yang tertawan daripada mereka tetap kita sebagai pemerintah dan kita sebagai panglima perang mempunyai wewenang untuk menentukan atau juga untuk memilih salah satu daripada 4 pilihan kepada tawanan kita? Bunuh, sebab dia pun juga bercadang akan membunuh kita. Satu, dibebaskan. Yang ketiga, tukar tawanan. Dan yang keempat, dihamba sahayakan. Jadi daripada sudut mana kemansuhannya, riqab akan wujud kembali seketika berlakunya peperangan antara Islam dengan kufur. Maka dengan tawanan-tawanan tadi itu terpulang kepada kita. Lebih mendingan bahasa sana, lebih elok, lebih bijak yang kalau pada saat dia dihamba sahayakan daripada kalau kita bunuh. Dari sudut mana mereka nak memperoleh kita? Kita tanyakan kembali, perbudakan dalam Islam, Islam bukan yang pertama. Sebelum Islam ada agama-agama, ada ideologi-ideologi yang sebelumnya. Dan itu adalah peraturan perang yang kalah, ya ima dibunuh, ya ima dengan tukar tawanan, ya ima dibebaskan dengan alman, ya ima akan dijadikan sebagai hamba saya. Jadi pelik kalau sampai itu yang dipertanyakan sama mereka. Kalau seandainya kita yang berinisiatif, kita yang membuat satu undang-undang, itu oke, dipertanyakan seperti itu. Tapi ternyata peperangan-peperangan yang sebelumnya pun juga dengan aturan yang sama. Jadi kita tidak lebih daripada mengekalkan yang ada pada saat itu. Tapi justru yang mereka harus tahu, kita dalam Islam berusaha untuk membentras, untuk memberantas hamba-hamba saya atau perbudakan dalam Islam. Mana buktinya?
yang jima pada siang bulan Ramadan memerdekakan hamba sahaya, yang menziarah istri memerdekakan hamba sahaya, yang membunuh memerdekakan hamba sahaya, yang terbabit dengan kafarat memerdekakan hamba sahaya. Di samping juga sangat-sangat digalakkan dalam agama kita untuk kita membebaskan hamba-hamba sahaya. Nabi kita bersabda, man a'taqa raqabatan, man a'taqa musliman, barang siapa memerdekakan seorang muslim, akan Allah bebaskan dirinya daripada api neraka. Ya, dan tangan dengan tangannya, mulut dengan mulutnya, kepala dengan kepalanya, itu untuk lebih takkid, untuk memperkuat makna daripada pembebasan. Sejumlah berapa daripada atas sampai ke bawah, lengkap komplit dengan bagian dan juga dengan organ-organnya. Sebanyak yang kita bebaskan itu, sebanyak itu jugalah yang akan terbebaskan daripada diri kita. Ada tidak kurang daripada 5 jalur yang secara spontan, daripada kafarat, pembunuhan, zihar, puasa, kemudian yang kelima tadi itu memerdekakan secara tulus ikhlas karena Allah. Daripada 5 jalur untuk membebaskan hamba saya, apakah masih juga dikatakan Islam sebagai agama perbudakan? Sedangkan jalurnya cuma hanya satu. Kita tidak boleh mencolek seseorang untuk dijadikan sebagai hamba saya, dan itu berlaku. Kita tidak boleh menjual anak disebabkan kena kemiskinan, itu juga sudah berlaku. Kita tidak boleh merombak, merampas, dan juga dengan melakukan sikap-sikap yang tidak berberi kemanusiaan untuk dijadikan hamba saya, itu juga sudah pernah berlaku. Seseorang tidak boleh bayar hutang. Udahlah, begini saja teman. Saya minta maaf lah, hutang yang kemarin itu sampai sekarang saya tidak ada peruntukan untuk membayarnya. Tapi kalau abang berkenan, saya jadi hamba saya juga nggak apa-apa. Nah, dia boleh menghambasakan diri sendiri, dan bisa tidak ada seperti itu. Yang bagaimanapun tetap mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Walaqad karramna bani Adam. Maka perhambaan yang dibenarkan dalam Islam itu cuma hanya daripada satu jalur peperangan saja yang pada saat mereka kita kalahkan. Tapi jalur atau juga saluran untuk kita membebaskan mereka tadi yang saya sebut secara spontan tidak kurang daripada 5 asbab. Hadza wabillahi taufiq. Waktu dah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul fadilah Syekhuna Nuruddin Al-Banjari. Jadi saya menyerahkan kembali majlis kepada pengurusi majlis. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Bahagia Syekh Muhammad Nuruddin Marfu Al-Banjari Al-Makki di atas pembentangan yang bertajuk Penafsiran Al-Riqaq menurut mazhab Asy-Syafi'i sebentar tadi. Semoga pembentangan tersebut memberi manfaat kepada kita semua. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Irwan Muhammad Subri untuk naik ke pentas diiringi oleh Dr. Azman Abdul Rahman untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia Syekh Muhammad Nuruddin Marfu Al-Banjari Al-Makki. Dengan segala hormat dijemput. Dengan berakhirnya penyampaian hadiah itu tadi, maka sempurnalah majlis muzakarah zakat kebangsaan siri pertama bagi tahun 2013. Dengan ini majlis dengan berbesar hati mempersilakan Yang Berbahagia Syekh Muhammad Nuruddin Marfu Al-Banjari Al-Makki diiringi Yang Berbahagia Dr. Irwan bin Muhammad Subri, semua ahli panel serta para jemputan untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Untuk makluman kepada muslimin, boleh untuk bersalaman dengan Tuan Syekh Nuruddin, boleh beratur di sebelah kanan kiri Dewan, naik ke atas pentas. Boleh mula Minta bersalam saja, jangan perlukan terwujud sebab Syekh mungkin keletihan sikit. Salam saja.
kedua, sijil boleh diambil di kaunter pendaftaran di luar, dan kepada pelajar UC, sijil akan dimaklumkan semula bila dah siap nanti. Program ke Kedah lama tak pergi? Program di Kedah lama tak pergi? InsyaAllah bulan depan pula kot. Bulan depan. Bulan 1 orang. Tak tempat. Lepas tu yang daurah dengan Syekh Hamil dan dekat dia yang ni sebelum kan sebab ada tak ingat. Belang selir. Untuk pelajar UC, nak ambil sijil tu tolong bagi nama dan nombor telefon di kaunter pendaftaran. Dah habis kan? Kita nak naik. Nak naik kita lain. Dunia banyak. Itu jual Ji? Usia jual? Jual. Ingat ambil yang nipis tu? Ingat ambil yang rendah sikit. Yang besar sikit. Bimo tu. Betul ni. Betul lagi. Bawa dia kata gini. Pendedahan tidak pernah. Assalamualaikum Mas Zul. Azman. Terima kasih ya. Dan Ustaz Mahathir tak datang? Salam. Yang daurah dan sejahtera ni. Oh ada tak? Sekarang tengah berlangsung. Di mana? Dekat Syawami, Banjarmasin. Di mana? Banjarmasin. Oh Banjarmasin. Jauh. Tak tahu dah. Esok malam ni Masjid Muaz kan? Atau malam ni? Oh, itu di mana tu? Habis kemudian dekat PTDI. Tak jauh dengan Masjid Al-Iqtidar. Seberang tu kan ada seblok tu kan. Kawasan itu. Yalah kalau tak sempat malam ni malam esok ada mengajar pula. Okey sudah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.